Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adina Fatimah Putri dengan nomor NIM 241F1007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan permasalahan sosial yang ada di sekitar saya serta beberapa cerita tentang hal-hal tersebut. Baik, hal tersebut berhubungan langsung dengan mata kuliah saya, yaitu permasalahan sosial dan ibu penggambu, yakni Ibu Sugihartati SPD MPD. Langsung saja. Jadi permasalahan sosial pertama yang ada di sekitar saya yakni adanya diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas. Ini ada dua cerita. Yang cerita pertama ini dari murid saya dengan inisial si P. Si P ini sering atau sedang mungkin ya mengaji di tempat yang bersama anak-anak umum. Nah di sana itu dia itu diskriminasi karena dia itu anak yang bersekolah di SLB. Ada orang yang berkata seperti ini, kamu lo sekolah SLB kok ngaji kayak gitu. Jadi menurut saya hal tersebut itu termasuk dalam diskriminasi, termasuk bullying juga dan seperti itu. Dan cerita kedua ya ini oleh murid saya yang bernama si PP. Si PP ini pernah bersekolah di sekolah normal alias di SD biasa. Nah ketika di SD tersebut ia itu kan termasuk murid dengan kebutuhan yaitu tunagrahita, yaitu dimana kemampuannya itu terlambat. Mungkin bukan hanya dari kemampuan, dari dia menilai tren dan sebagainya, itu dia itu termasuk terlambat atau kadang tuh seperti dia tuh tertinggal gitu ya. Nah teman-temannya itu merasa bahwa dia itu aneh. Nah dia itu diginiin juga sama temannya, si Pepe aneh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial kedua, yakni adanya orang tua yang masih kurang peduli atau tidak support terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Jadi ini ada cerita di mana ada seorang ayah yang kurang support terhadap anaknya. Anaknya ini berkebutuhan, yaitu dia itu autism. Lah orang tuanya ini yang berjuang demi anaknya tuh hanya ibunya, kayak yang antar terapi dan sebagainya, yang kayak gitu tuh hanya ibunya aja yang support. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, ya ini adanya kenakalan remaja. Pasti di mana-mana itu terdapat kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang ada di sekitar saya ini, yang pertama itu minuman keras seperti miras, amer, seperti itu banyak sekali, dan hal-hal tersebut pun dianggap seperti hal biasa gitu. Aneh bukan? Itu kan termasuk dalam kenakalan remaja. Kadang itu sampai dibuat dalam story, WhatsApp dan sebagainya. Selain dari minum-minuman, yaitu ada anak di bawah umur yang sudah merokok. Harusnya kan tidak boleh ya, kayak anak-anak SD gitu. Kadang itu ada anak SD yang sudah mulai merokok. Selain merokok, minum keras, ada juga itu hal di luar nikah atau berhubungan seksual di luar nikah. Hal tersebut ini sering kali terjadi. Malah kalau kata orang sekarang itu kalau nggak berhubungan tuh itu namanya nggak cinta kayak gitu ya. Itu kan nggak boleh, termasuk dalam kenakalan remaja. Banyak juga yang menikah karena sudah hamil. Kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, yakni adanya korupsi. Jadi di daerah sekitar saya ini kan ada pembaruan jalan, di mana pembaruan jalan ini itu di rapnya itu ditulis bahwa harusnya itu dicor, tetapi ketika dilaksanakan, ketika dibuat itu tuh hanya di paving seperti itu kan, itu tidak sesuai dengan rap yang telah ada. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, ya ini adanya bunuh diri. Oke, kita lanjut aja ke permasalahan saya berikutnya tuh yaitu tawuran. Sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu di daerah saya ini, tepatnya di kabupaten saya ini kan ada tawuran antar perguruan kalau nggak salah, insya Allah. Nah ini itu ketika perguruan ini yang menjadi oknum ini itu sudah melakukan sebuah pengisahan di suatu kecamatan yang berada di jalan raya. Nah karena di pengesahan ini itu para yang ikut-ikut gitu tuh pada keluar dari area pengisahan dan berjalan-jalan membuat bertawuran ketika bertemu dengan semacam perguruan lain, itu langsung kayak
lempar-lempar batu, olok-olokan, kejar-kejaran kayak gitu. Sampai itu hal itu sangat berkonflik banget di daerah saya. Banyak yang terganggu lah para masyarakat. Nah, ketika kejadian itu tuh ada sedikit cerita ketika itu sama perguruan itu satu yang ada ada mobil elep itu sedang berjalan lah, habis itu ada oknum ya sama perguruannya itu yang melempar batu ke alat tersebut sehingga kaca alat tersebut itu pun pecah dan hal tersebut itu mengena pada salah satu orang yang ada di situ. Setelah itu orang yang terkena tadi itu dibawakan ke rumah sakit seperti itu. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, yaitu adanya obesitas. Ini itu bukan bukan hal yang jarang ditemui, malah sering ditemui anak obesitas ini. Saya punya beberapa kenalan, ada 3 kenalan teman-teman saya ini yang mengalami obesitas. Yang pertama ini itu orangnya tuh masih geraknya itu mungkin menjadi cuma malas ya, tapi dia itu kayak pergerakannya itu nggak terlalu terhambat, mungkin kayak ya masih bisa bergerak dengan wajar gitu, seperti itu. Dan yang kedua ini teman saya ini kan obesitas sudah lama mungkin ya kalau nggak salah. Itu pas obesitas ini tuh dia itu kadang kalau ngomong itu jadinya gagap, mungkin karena sistem pernafasannya ini itu terganggu gitu ya dengan berat badan dan porsi tubuhnya. Berikutnya obesitas ketiga teman saya ini, obesitas ketiga ini dia itu kalau sholat tuh dia tuh jadi males ya, mungkin karena ya kalau habis sujud, habis ruku itu tuh susah gitu susah gitu buat kembali ke posisi awal, karena ya kan dari badannya aja udah susah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, yaitu adanya pencemaran lingkungan. Hal ini tuh sering banget terjadi, apalagi di daerah-daerah yang banyak pabriknya pasti ya. Di daerah saya ini tuh jarang sih ada pabrik, tapi saya sering menemukan pencemaran lingkungan itu bukan hanya dari pabrik, dari kita sebagai manusia biasa ini juga tuh sering terjadi. Pencemaran lingkungan kan seperti ya kita buang sampah sembarangan. Lah ini tuh ada sedikit cerita ya. Aku kan sedang bersepeda motor di daerah saya. Habis itu saya tuh di belakangnya mobil ini saya. Saya kan ada di belakang mobil itu tuh sedang berjalan, dalam keadaan berjalan ada di tengah jalan. Nah, bisa-bisanya mobil tersebut itu malah membuang sampah sembarangan ke belakang, keluar jendela. Lah, sampah-sampah tersebut itu mengenai saya. Menurut saya itu termasuk dalam pencemaran lingkungan. Selain itu, mungkin di daerah saya itu masih sering terjadi bahwa ada orang yang masih membuang sampah ke kali itu kayak saluran air ya, kayak saluran air tapi yang besar. Itu tuh mereka tuh sering banget terjadi. Nah, kalau semacam kemarau itu kan nggak ada air ya, jadi sampahnya itu menggunung di situ gitu loh. Dan juga nggak bagus kan kayak buang sampah sembarangan, walaupun ada airnya nggak ada airnya kan sama aja, itu kan nggak boleh sebenarnya. Pencemaran lingkungan lainnya tuh mungkin pembakaran sampah. Menurut saya pembakaran sampah itu termasuk ini ya pencemaran, tapi juga nggak tahu ya itu masuk pencemaran apa polusi. Menurut saya juga masuk polusi ya, masuk pencemaran lingkungan. Selain itu ada apa lagi ya? Menurut pencemaran lingkungan ya hal-hal yang seperti itu. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, yaitu adanya polusi. Polusi ini seperti mungkin teman-teman pernah bertemu dengan mobil-mobil atau motor-motor yang mengeluarkan asap hitam. Menurut saya itu termasuk dalam polusi ya. Kadang ada ya mobil kalau dari knalpotnya itu ngeluarin asap hitam. Menurut saya itu termasuk polusi karena saya terganggu gitu ya. Dari udara saya terganggu, dari penglihatan juga saya terganggu, kan saya jadi kurang suka terhadap mobil-mobil dan motor-motor yang memiliki mesin seperti itu. Apakah itu mesin tua, apakah memang di model seperti itu kan saya juga nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya, ya ini adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini terjadi ketika ada orang yang miskin dan orang yang kaya.
Nah, orang yang miskin itu kadang itu dianggap kurang mampu ya, padahal kadang ada yang cukup. Miskin itu bukan hanya kurang sih. Nah, anak kaya, nah kadang itu kalau di tempat saya itu orang kan ada kerja bakti gitu ya, termasuk jenjang sosial. Pas kerja bakti itu yang seperti yang melakukan pekerjaan berat itu adalah orang-orang yang miskin, sedangkan orang yang kaya itu hanya sekedar melihat, membantu hal-hal yang ringan. Menurut saya kan hal tersebut itu termasuk kesenjangan sosial ya, kurang adil. Tapi juga ya udah gitu loh, saya juga nggak tahu ya harus bagaimana lagi ya. Berikutnya, permasalahan sosial berikutnya yaitu adanya kemiskinan. Hal ini bukan hanya terjadi di beberapa tempat, hampir semua tempat pasti ada ya namanya kemiskinan ya. Kemiskinan ini itu seperti yang miskin banget gitu juga saya pernah bertemu ya. Orang itu tuh buat rumah di atas tanah orang lain, tapi dia tuh saking nggak punyanya, maksudnya rek ya. Nah, orang yang punya tanah itu tuh meminjami gitu loh, tak pinjami kamu tanahku. Tapi ya orang tadi yang dipinjami pun ya tahu diri rek, ya bangun rumah kecil-kecilan tuh bukan di semen, rumah kayu dari triplek gitu, dari spanduk dan sebagainya seperti itu. Habis itu selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya adanya apa ya, kalau menurut saya tuh masih sering terjadi ya, kayak orang yang pengangguran habis itu. Menurut saya kalau pengangguran itu kurang kurang ya, kayak malas aja gitu kan, nggak tahu juga rek ya, tapi menurut saya itu termasuk hal yang malas gitu ya. Karena aku pengangguran itu karena biasa, orang pengangguran itu ya karena malas, mungkin juga lowongan pekerjaan yang kurang terbuka seperti itu. Habis itu tuh kayak apa ya, kalau di rumah saya tuh menurut saya ya itu selalu menormalisasi adanya orang yang minta-minta. Kan dalam hadis kan juga ada ya berkata kayak tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kayak di daerah saya tuh sangat banyak gitu ya, kayak ada orang itu yang kayak setiap 2 hari sekali itu minta-minta gitu di daerah saya. Menurut saya tuh harusnya hal yang tidak bisa ditolerir, kayak kadang itu ya kalau nggak dikasih-kasih gitu ya, itu orangnya itu masih nungguin gitu. Nggak gitu, termasuk menurut saya itu termasuk dalam uh, ya gitulah, terlalu normalisasi juga nggak baik kan, emang nggak baik rek. Kan juga kita harus mencegah adanya orang yang minta-minta gitu. Oke, kita lanjut ke permasalahan sosial berikutnya. Apakah masih ada lagi ya, ntar saya pikir dulu karena ini udah lebih dari 13 mungkin ya, 13 permasalahan sosial yang sudah saya sebutkan. Saya juga masih bingung, mohon maaf ya Bu. Sekian tadi SPD MPD. Mungkin karena saya sudah bingung mau menyebutkan apa lagi, mungkin saya bisa merangkum beberapa hal tadi. Itu mungkin ada 13. Yang pertama ini ada orang yang mendiskriminasi teman-teman kita yang disabilitas. Yang kedua itu adanya orang tua yang kurang support, kurang peduli terhadap anaknya yang mengalami apa ya, yang sedang bukannya mengalami ya, yang memiliki keterbatasan, yaitu autism. Setelah itu adanya kenakalan remaja. Yang nomor 4 itu ada korupsi. Yang kelima itu bundir atau bunuh diri. Yang keenam itu adanya tawuran. Yang ketujuh adanya obesitas. Dan yang ke-8 adanya pencemaran lingkungan. Yang ke-9 itu adanya polusi. Sedangkan yang ke-10 itu adanya kesenjangan sosial. Habis itu yang ke-11 itu adanya kemiskinan. Yang ke-12 itu adanya pengangguran. Yang ke-13 itu normalisasi terhadap orang yang minta-minta, seperti itu ya. Sekarang saya sudah membuat video sebanyak 14 menit. Ini durasinya maunya 15. Jadi mungkin kalau menurut saya buat teman-teman, mari kita mengambil beberapa hikmah dari hal-hal tersebut. Seperti mari kita mencari solusi bersama untuk kedepannya. Terima kasih. Selamat malam. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan tadi, saya minta maaf. Apabila ada kata-kata saya juga yang bulat, seperti nggak nutut-nutut atau kata kurang nyambung, saya minta maaf. Oke. Billahi wa taufiq wal hidayah. Walidawalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam.